Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan nama saya Nana Purwayudi dengan NIM 12042300029. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil UTS basis data saya. Di sini dimulai dengan eh, bab 1 yang dimana adalah membuat ERT diagram dari sistem pembayaran sehat. Di sini dapat ditampilkan terdapat 6 entitas, 6 entitas utama, dan di mana dalam entitas tersebut terdapat beberapa atribut tersendiri, yaitu untuk yang pertama entitas pasien, di mana dinamai dengan entitas pasien 029 yang memiliki atribut ID pasien sebagai primary key, nama, alamat, nomor telepon, dan jenis kelamin. Selanjutnya terdapat entitas transaksi 029 dengan atribut ID transaksi, ID pasien, tanggal transaksi, waktu transaksi, dan total pembayaran. Selanjutnya terdapat detail transaksi. Di sini terdapat 5 atribut yang dimana adalah ID transaksi, ID detail, harga harga satuan, ID item, total, dan jumlah. Selanjutnya terdapat lagi item layanan 029 yang dimana terdapat atribut ID unit, ID kategori, nama layanan, ID item, dan harga. Selanjutnya unit 29 yang no, memiliki dua atribut, yaitu nama unit dan ID unit. Dan yang terakhir terdapat entitas kategori 029 dengan atribut ID kategori dan nama kategori. Itu saja. Selanjutnya relasi yang dimiliki oleh antara entitas tersebut adalah yang pertama, ini ada pasien dan transaksi, yang dimana relasi yang terjadi adalah melakukan. Jadi pasien melakukan transaksi. Selanjutnya transaksi dengan detail transaksi. Transaksi memiliki detail transaksi. Detail transaksi memiliki item layanan memiliki unit, dan dalam item layanan juga memiliki kategori. Untuk lebih jelasnya akan dibahas di bawah nanti. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya, di mana ID transaksi 029 itu memiliki primary key di ID transaksi. Selanjutnya ada detail transaksi dengan ID detail sebagai primary key. Item underscore layanan 029 memiliki primary key ID item. Unit 029 memiliki ID primary key ID unit. Kategori 029 memiliki primary key yaitu ID kategori. Masuk ke bab 2 yaitu relation model. Di sini terdapat relation model dari ERT tadi yang setelah saya transformasi gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan relasi yang terjadi antara setiap entitas yang saya buat. Pertama, dari sini ada pasien 029 dan transaksi 029 memiliki relasi one to many, yang artinya di mana satu pasien itu dapat melakukan banyak transaksi. Jadi satu pasien dapat melakukan banyak transaksi. Selanjutnya terdapat transaksi 029 dan detail transaksi 029 memiliki relasi one to many. Oh ya, untuk sebelumnya tadi pasien 029 dan transaksi 029 memiliki relasi one to many juga. Ya, transaksi 029 dan detail transaksi 029 memiliki relasi one to many, yang dimana satu tabel transaksi itu dapat ditambahkan di banyak di detail transaksi 029 gitu. Selanjutnya terdapat detail transaksi 029 dan item layanan 029 memiliki relasi one to many. Di sini selanjutnya item layanan 029 dan unit 029 memiliki relasi one to many juga. Item layanan 029 dan kategori 029 memiliki relasi one to many juga. Dari relation model kita dapat melihat bahwa di sini pasien 029 itu memiliki relasi di transaksi, di mana satu pasien dapat memiliki banyak transaksi. Selanjutnya dalam transaksi itu dalam ID transaksi dalam detail transaksi juga dapat memiliki banyak
eh, ID transaksi gitu. Selanjutnya item layanan itu memiliki hubungan relasi di mana dalam satu item layanan itu dalam detail transaksi itu bisa terdapat banyak item layanan gitu. Selanjutnya masuk ke unit. Di sini dalam item layanan itu dapat dimasukkan beberapa unit begitu. Untuk selanjutnya juga yang terakhir adalah dalam item layanan itu dapat memiliki banyak kategori untuk tabelnya gitu. Kita lanjut ke bab 3, merubah relation model menjadi script DLL dan DML. Di sini yang pertama adalah kita membuat table pada MySQL, mana menggunakan script create table, nama table, setelah itu ditambahkan dengan atribut-atribut yang ingin ditambahkan. Seperti pertama, untuk tabel pertama adalah tabel pasien 029 dengan dengan atribut ID pasien tadi, memiliki tipe data char dan dibatasi 5 karakter saja. Itu disetting juga sebagai primary key dari table ini. Selanjutnya ada nama dengan tipe data varchar, itu dibatasin 100 karakter. Selanjutnya terdapat alamat dengan tipe data teks, nomor telepon dimasukkan tipe data varchar juga sebanyak 15 dibatasin, dan jenis kelamin itu diberikan tipe data char dan dibatasin 1 karena dalam atribut jenis kelamin itu hanya ditulis L atau P gitu. Selanjutnya ada kategori 029, itu membuat tabel kategori di mana tidak jauh berbeda dengan yang pasien 029, tetap di tabel kategori ini terdapat dua atribut. Yang pertama ID kategori yang disetting sebagai primary key dengan tipe data char, dan nama kategori dengan tipe data varchar di batas 50. Selanjutnya begitu dengan tabel transaksi juga. Di sini ada ID transaksi yang sebagai primary key dengan tipe data char, ID pasien yang akan dihubungkan dengan ID pasien pada tabel pasien. Selanjutnya tanggal transaksi dengan tipe data date yang akan menampilkan tanggal dari transaksi tersebut. Setelah itu waktu transaksi dengan tipe data time yang akan menampilkan waktu dari kapan transaksi itu terjadi. Setelah itu total pembayarannya dengan tipe data desimal. Selanjutnya diberikan foreign key, yaitu pada ID pasien dan dihubungkan dengan ID pasien pada tabel pasien 029. Gitu. Selanjutnya ada unit 29, table unit 29. Itu memiliki dua atribut. Yang pertama ID unit dan nama unit, dan ID unit sebagai primary key. Selanjutnya adalah layanan, tabel item layanan, di mana di sini terdapat sekitar 5 untuk atribut. Yang pertama ID item yang sebagai primary key dengan tipe data char tadi, nama layanan dengan tipe data varchar, ID unit yang nanti akan dihubungkan dengan ID unit pada table unit, dan ID kategori yang akan dihubungkan dengan ID kategori dari tabel unit. Selanjutnya adalah harga. Nah, di sini dijelaskan bahwa foreign key dari ID unit itu mengambil referensi dari table unit pada kolom ID unit. Sama dengan ID kategori, itu mengambil referensi dari table kategori dan pada kobol ID kategorinya. Dan yang terakhir adalah detail transaksi. Di sini semuanya disatukan. Yang pertama ada ID detail sebagai primary key. Selanjutnya ada ID transaksi, ID item. Setelah itu ada harga satuan, jumlah, total. Nah, dan ID tersebut itu dihubungkan dengan foreign key. Yang pertama ID transaksi, yang pasti dia mengambil referensi dari table transaksi pada kolom ID transaksi. Selanjutnya ada foreign key untuk ID item, yang dimana
dia mengambil referensi dari tabel item layanan pada kolom ID item. Selanjutnya melakukan operasi DML melakukan operasi DML, yaitu memasukkan data ke tabel. Nah, operasi DML atau data manipulation language yang dilakukan di atas adalah operasi insert yang digunakan untuk memasukkan data pada tabel yang telah dibuat sebelumnya, seperti tabel pasien 029, unit 029, kategori 029, item layanan 029, dan transaksi 029. Oh maaf, di sini dan yang terakhir itu ada detail transaksi 029. Semua data yang dimasukkan pada tabel-tabel tersebut bertipe data yang telah dibuat sebelumnya, seperti varchar, char, integer, text, atau time, atau date. Setiap tabel dimasukkan sebanyak 5 data untuk mengisi data tersebut. Karena di soal diminta minimal 5 data, jadi saya memasukkan 5 data di sini. Nah, di sini seperti yang lihat, ini adalah ID-nya, ini adalah nama dari pasiennya untuk tabel pasien. Ini alamat, ini nomor telepon, dan ini adalah jenis kelamin. Dan seperti itu untuk selanjutnya, ini bisa dilihat karena ini datanya cukup banyak gitu. Gunakan kode insert to nama table, yaitu value-nya dimasukkan. Selanjutnya kita akan lanjut ke operasi select. Select adalah sintaks yang digunakan untuk memilih data dari suatu table dan ditampilkan dalam bentuk table juga. Nah, di sini saya menggunakan operasi select, yaitu select bintang from pasien 029, di mana artinya saya memilih semua data dari tabel pasien 029. Nah, maka akan ditampilkan semua data yang saya masukkan tadi, di mana ID pasiennya P001 dengan nama Adam Malik, atau alamat dia berada di alamat Jalan Belati 1, nomor telepon dia sekian, dan jenis kelamin laki-laki. Begitu untuk selanjutnya, dia akan ditampilkan seperti semua datanya, karena di sini saya menuliskan select bintang dari tabel, nama tabel gitu. Selanjutnya di sini juga sama saya lakukan select bintang dari kategori 029. Jadi dari kategori ini kita dapat melihat terdapat 2 atribut, yaitu ID kategori dan nama kategori. Yang mana ID kategorinya adalah K001 yang dengan nama kategori itu pemeriksaan. Di situ selanjutnya sama seperti tadi, select from transaksi. Sini akan menampilkan semua transaksi yang pernah dimasukkan sebelumnya. Di sini ada ID transaksi, ID pasien, tanggal transaksi, waktu transaksi, dan total pembayaran pasien itu berapa. Gitu. Selanjutnya adalah select from unit 029 yang akan menampilkan semua unit-unit apa saja yang ada di rumah sakit tersebut. Seperti di sini ada atribut ID unit dan nama unit. Untuk misalnya untuk unit 002 itu dia memiliki nama unit laboratorium. Sehingga untuk nilai ID 002 itu adalah laboratorium. Oke, selanjutnya item layanan. Ini akan terdapat 5 atribut di sini yang dengan primary key itu tadi ID item. Dia akan memasukkan ID unit dan ID kategori juga, di mana ID layanan, ID item itu memiliki layanan seperti kontagen dada, tes darah lengkap, konsultasi umum, dan obat demam atau scaling gigi. Itu akan berhubungan dengan ID unit dan ID kategori tadi, dan harganya juga berapa. Semua ditampilkan dengan operasi select bintang. Jadi semua data akan ditampilkan begitu. Selanjutnya ini detail transaksi juga tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Dia menampilkan ID dari detail, ID transaksi, ID item, harga satuan, jumlah, dan total. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu normalisasi. Di soal ini adalah tabelnya adalah sebagai berikut, di mana masih terdapat bolong atau datanya, tabel ini belum normal begitu ya, bisa dibilang, karena dapat membuat kebingungan dari pengisian tabel seperti ini begitu. Pembuatan tabel sebelumnya tidak normal, perlukan normalisasi agar tidak terjadi kesalahan pengolahan data dan penyimpanan data.
Bentuk normalisasi yang dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu dalam bentuk 1NF, kita mengisi semua data-data yang kosong. Apakah data itu punya nama pasien Dani atau itu Nindi begitu. Oh, maaf. Sepertinya sini ada kesalahan, sini Nindi ya harusnya. Oke. Selanjutnya ini untuk tabel NF1NF, di mana semua data telah terisi sehingga tidak ada kekosongan yang menyebabkan kesalahan dalam penyimpanan data selanjutnya. Gitu. Setelah itu saya ubah untuk ke normalisasi bentuk 2NF, di mana pada 2NF ini semua atribut itu memiliki ketergantungan terhadap primary key-nya mereka masing-masing. Yang dimana contohnya di sini adalah ID pasien, di mana dia memiliki ketergantungan dengan nama pasien. Oh maaf, kebalik. Nama pasien itu memiliki ketergantungan kepada ID pasien. Yang dimana dengan P01 itu ID P01 itu menyimpan data nama pasien dengan nama Dani. Sehingga tidak perlu menambahkan table seperti ini, cuma menambahkan table ID pasien, maka seperti terassign secara langsung bahwa P01 itu adalah Dani. Gitu. Selanjutnya P02 adalah Nindi. Di sini ada tabel layanan. Tabel layanan itu juga berisikan ID layanan, nama layanan, dan biaya layanan. Karena nama layanan dan biaya layanan ini memiliki ketergantungan terhadap ID layanan. Misal 02, L02 itu menyimpan data dari nama layanan dan biaya layanannya berapa. Dimana L02 itu adalah kamar rawat inap. Kamar rawat inap ini memiliki biaya 140.000. Nah, setelah itu tabel detail transaksi dimasukkan. Nah, di sini sudah memiliki bentuk yang normal dalam bentuk 2NF. Karena tidak ada kekosongan data dan semua atribut itu memiliki ketergantungan terhadap primary key-nya. Sehingga di sini tidak ada lagi nama table seperti nama pasien dan nama layanan dan biaya layanan. Karena semuanya sudah dimasukkan pada ID mereka masing-masing atau primary key mereka masing-masing. Kita lihat di sini tempat P01 yang dimana tadi itu adalah Dani, dia melakukan layanan L02 yaitu obat paracetamol, jumlahnya adalah 2 dan itu totalnya adalah 40.000 karena jumlah 2 sini satu paracetamol itu adalah 20.000 gitu. Selanjutnya tidak jauh berbeda. Nah, untuk bentuk 3NF dalam tabel tersebut tidak ada karena dalam bentuk dia sudah memenuhi normalisasi dalam bentuk 2NF. Sudah tidak ada atribut yang bergantung ke non-primary key lain sehingga tabel tersebut sudah berbentuk normal pada bentuk 2NF. Sehingga di sini saya masukkan tabel dari 2NF tersebut. Kenapa waktu transaksi itu tidak dimasukkan ke layanan? Itu atau waktu transaksi itu tidak dimasukkan ke ID transaksi karena waktu itu memiliki nilai yang relatif begitu. Kalau disimpan pada ID, maka ID tersebut harus menunjukkan waktu tersebut. Waktu misalnya contoh, jadi transaksi 111 jika di assign dengan waktu transaksi, maka ID 111 akan selalu menyimpan 19.11.30 gitu. Jadi menurut saya tidak terlalu efektif, malah akan cenderung menyusahkan untuk penyimpanan data selanjutnya. Mending tabel waktu transaksi itu dipisahkan dengan ID transaksinya begini. Oke, mungkin itu saja hasil presentasi saya untuk UTS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.